Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan Ruang Cahaya Matematika bersama Bu Nur di sini. Hari ini kita akan belajar tentang sistem koordinat kartesius. Apa sih sistem koordinat kartesius itu? Sistem koordinat kartesius adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X sebagai sumbu datar atau horizontal dan sumbu Y sebagai sumbu tegak atau vertikal. Ya, jadi kalian perhatikan, sumbu datar X dan sumbu tegaknya Y berpotongan di satu titik pusatnya yang disebut dengan titik pusat koordinat 0,0. Di sini ada penulisan koordinatnya. Selalu dimulai dengan X terlebih dahulu, baru Y. Nilai X selanjutnya kita sebut dengan absis dan nilai Y kita sebut dengan ordinat. Ya, jadi sumbu koordinat terdiri dari absis dan ordinat. Absis itu adalah X dan ordinat itu adalah Y. Sekarang pembagian koordinat kartesius dibagi dalam 4 kuadran, yaitu kuadran pertama ini di mana nilai X dan Y-nya itu positif. Kuadran kedua, ya, kuadran 2 di sini X-nya yang negatif, ya, karena berada di kiri sumbu X, dan Y-nya bernilai positif karena berada ke atas, ya. Selanjutnya ada kuadran ketiga di mana nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya juga negatif. Jadi baik X maupun Y-nya negatif, itu adalah kuadran 3. Selanjutnya kuadran 4 di mana nilai X-nya yang positif dan Y-nya yang negatif. Yuk, sekarang kita lihat bagaimana kita mencari nilai koordinat dari A, ya. Jadi selalu sumbu X dulu. Lihat, sumbu nilai A, sumbu koordinatnya jatuh pada angka 2, 3, 4, ya. 4, A-nya 4, Y-nya 3, ya. Selanjutnya kuadran 2C, X-nya jatuh pada angka minus 4, ya. Dan Y-nya jatuh pada angka 3, ya. Selanjutnya D yang ada di kuadran 3, X-nya jatuh pada angka minus 6 dan Y-nya jatuh pada angka minus 3, sehingga D titiknya adalah minus 6, minus 3. Selanjutnya ada titik B yang di kuadran keempat di mana nilai X-nya adalah 2, ya. 2, Y-nya adalah minus 2. Seperti itu, ya. Jadi yang namanya koordinat selalu dimulai dari X dulu baru Y, ya, dan terbagi dalam 4 kuadran di mana kuadran 1 dua-duanya positif, kuadran 2 bagian X-nya yang negatif, kuadran 3 dua-duanya negatif, dan kuadran 4 bagian Y-nya yang negatif. Selanjutnya kita akan belajar posisi sebuah titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, ya. Kalau kalian perhatikan gambar, di situ ada posko, di mana posko ini titik pusat, ya, adalah titik pusat koordinat yaitu 0,0. Bisa kita tulis di sini poskonya 0,0. Lalu apalagi yang bisa kalian lihat di situ? Iya, ada lapangan. Lapangan jatuh pada titik X-nya berapa? Iya, lapangan X-nya 6, betul sekali 6, ya. Terus Y-nya? Iya, Y-nya 4. Baik. Sekarang kita lihat lagi di situ ada tenda 1. Tenda 1 titik X-nya 3, ya. Lalu titik Y-nya minus 4. Oke. Di situ ada lagi tenda 2, ya. Silahkan diperhatikan tenda 2. Ya, X-nya adalah minus 3. Di sini X-nya minus 3 dan Y-nya 2. Selanjutnya ada masjid. Masjid terletak di X-nya ini minus 5, ya, minus 5, dan Y-nya minus 3. Oke. Sekarang apa
apa sih yang ditanyakan di sini? Oh, yang pertama adalah tentukan jarak tenda 1 terhadap sumbu X. Jadi yang kamu lihat garis X nih, garis yang datar. Kita lihat ini sumbu X-nya ya, sumbu X-nya. Lalu kita perhatikan ini titiknya. Kita hitung jarak dari sumbu X terhadap tenda 1. Ya, atau tenda 1 terhadap sumbu X. 1, 2, 3, 4 langkah, 4 satuan. Berarti terjawab ini adalah 4 satuan. Selanjutnya tentukan jarak tenda 1 terhadap sumbu Y. Jadi sekarang yang kamu perhatikan sumbu Y nih ya. Tenda 1 terhadap sumbu Y. Yuk kita hitung. 1, 2, 3 satuan. Berarti jarak tenda 1 terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Selanjutnya, tentukan tempat yang jaraknya sama terhadap sumbu X. Tadi sumbu X udah kita lihat untuk tenda 1. Sekarang untuk tenda 2-nya kita lihat dari lapangan terhadap sumbu X. Sumbu X ya. 1, 2, 3, 4. Jaraknya 4 langkah, 4 satuan. Ya. Sementara kalau dari sumbu X ke tenda 2 berapa? 1, 2 satuan. Dari masjid ke sumbu X berapa? 1, 2, 3. Nah, sekarang terjawab nggak? Tentukan tempat yang jaraknya sama terhadap sumbu X. Iya, terjawab. Mana yang sama? Iya, yaitu antara tenda 1 sama-sama berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan lapangan juga berjarak 4 satuan. Berarti yang sama adalah tenda 1 sama dengan jaraknya dengan lapangan ya terhadap sumbu X. Pertanyaan selanjutnya, tentukan tempat yang jaraknya sama terhadap sumbu Y. Ya, kamu perhatikan sumbu Y. Nah, sekarang yuk kita hitung. Ya, langkahnya. Tadi kalau yang dari tenda 1 terhadap sumbu Y 3 satuan nih ya. Sekarang yang dari lapangan kita hitung yuk. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Lalu terhadap tenda 2. Tenda 2 1, 2, 3 satuan. Lalu yang terhadap masjid. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5 satuan atau 5 kotak gitu ya. Sekarang mana yang sama? Iya, yaitu jarak tenda 1 terhadap sumbu Y 3 satuan dan jarak tenda 2 terhadap sumbu Y juga 3 satuan. Berarti terjawab. Yang sama adalah tenda 1 dengan tenda 2. Baik, sekarang kita lihat letak kuadran masing-masing tempat pada koordinat kartesius. Kita mulai dari lapangan. Lapangan 6,4, dua-duanya positif, berarti lapangan adanya di kuadran. Iya, 1 lapangan berarti kuadran yang pertama. Kuadran 1. Lanjut. Tenda 2. Iya, X-nya yang negatif, Y-nya yang positif. Berarti tenda 2 itu adalah kuadran kedua. Selanjutnya, masjid. X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Tadi yang dua-duanya negatif adalah kuadran ketiga. Berarti masjid adanya di kuadran kuadran 3. Selanjutnya tenda 1. X-nya yang positif ya 3, Y-nya yang negatif minus 4. Berarti iya, tenda 2 adalah kuadran keempat. Oke, sekarang bisa dipahami sampai sini bagaimana kita mencari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, bagaimana memposisi sebuah jajar genjang ABCD mempunyai koordinat A, min 2, min 3. Langsung kita gambarkan. Min 2, X-nya min 2, Y-nya minus 3. Ya. Ini
Ini titik A. Lanjut titik C 8,4. X-nya 8, Y-nya 4. Ya. Lanjut. Ini C. D-nya 0,4. X-nya 0, Y-nya 4. Ini titik D. Pertanyaannya, tentukan koordinat titik B dan gambarkan ke koordinat kartesius. Sudah kita gambarkan yang A, C, D. Kita buat dulu garisnya. Dia harus membuat seperti jajar genjang. Bangunnya yang dimaksud adalah bangun jajar genjang. Berarti lihat di sini ya, letak titik B yang dimaksud. Iya, kita gambar. Ini adalah jajar genjang AB, CD. Berarti terjawab ini adalah titik B. Titik B jatuh pada X-nya 6, Y-nya ini ya, minus 3. 6 dengan minus 3. Kita jawab 6 dengan minus 3. Inilah titik B. Tentukan yang B, titik yang berjarak sama terhadap sumbu X. Kita lihat sumbu X. Sumbu X, kalau dari B ke sumbu X jaraknya 3 satuan. Ya, 1, 2, 3. Dari titik C ke sumbu X 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Ini 1, 2, 3, 4. Ini juga D 4 satuan. Lalu A 1, 2, 3. Ini juga 3 satuan. Berarti yang berjarak sama terhadap sumbu X, jawabannya di sini ada 2, yaitu titik C, ya, C dan D, yaitu sama-sama 4 satuan. Ya. Lalu titik A dan B sama-sama 3 satuan. Selanjutnya, ada di kuadran mana saja letak titik A, titik B, titik C, dan titik D? Kita mulai dari titik A. Titik A kuadran, titik A itu tadi dua-duanya minus 2 dan minus 3. Berarti dia ada di kuadran 1. Ya, kan kuadran 1, kuadran 3. Dua-duanya negatif. Lalu titik B. Titik B 6, minus 3. X-nya positif, Y-nya negatif, tadi apa? Iya, kuadran terakhir, kuadran 4. Lalu titik C. Titik C dua-duanya positif, 8,4. Kuadran mana dia? Iya, dia ada di kuadran ke-1. Lalu yang D, X-nya 0, Y-nya 4, 0,4. Iya, dua-duanya positif, berarti dia pun masih masuk di kuadran yang pertama. Pertanyaan selanjutnya yang terakhir adalah jarak titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jarak titik B saja yang diperhatikan untuk jawaban yang D. Titik B, jarak titik B terhadap sumbu X. Silakan, tadi sudah kita hitung berapa satuan? Tadi 3 satuan ya, adalah 3 satuan. Lalu jarak titik B terhadap sumbu Y. Sumbu Y sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adalah 6 satuan. Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Selanjutnya nanti kalian bisa mengerjakan latihan ini ya. Oke. Semoga apa yang Ibu sampaikan tentang sistem koordinat kartesius pada bagian pertama ini bisa kalian pahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy.